of the box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik. Tapi sebelumnya terima kasih untuk komentar-komentar yang sudah masuk. Hari ini kita akan bahas komentar dari Pak Pajar Intan dan Pak Roni. Kebetulan komentarnya dikirim melalui pesan suara. Yuk kita dengerin dulu. Om Bob, saya Pajar Intan. Akhir-akhir ini kan marak maling, intinya keamanan di masyarakat agak terganggu. Banyak kabar maling yang berkeliaran, itu kan direspon oleh masyarakat dengan mengadakan ronda. Nah, dalam hal ronda ini saya lihat kok masyarakat kok tidak pada mengenakan masker atau bahkan mustahil untuk melakukan physical atau social distancing gitu. Boro-boro mau social distancing. Corona ini kayak mainan gitu, kayak pistol air mainan anak-anak yang harga 5.000 gitu loh. Tambah lagi saya dapat ini dari kawan di Wonogiri, dia relawan bagi-bagi masker itu di pos jaga setiap desa itu yang dituliskan lockdown atau PSBB atau apa, itu kan orang-orang pada ngumpul, pada dangdutan apa segala macam, cukup ramai toh. Apa yang terjadi gitu, saya gak paham. Menurut Om Bob gimana gitu? Terima kasih. Oke, nama saya Roni. Itu terkait pelepasan kurang lebih 30 ribu napi ya. Memang mungkin tujuannya baik, tetapi ternyata fakta di lapangan sangatlah beda. Di mana beberapa kampung itu meresahkan adanya pencurian ataupun kabar yang tidak mengenakan, di mana beberapa mobil menurunkan orang-orang yang merupakan napi. Nah, ini apakah itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain? Karena ketika napi itu dilepas, itu di lingkup napi memang mungkin dianggap agak aman, tetapi di luar napi ya, dalam arti di masyarakat, menjadi keresahan sebagaimana yang kami rasakan. Ada tambahan satu lagi, di beberapa negara di luar negeri itu kan statusnya sudah turun, bahkan bisa dikatakan mereka sudah membebaskan statusnya dari lockdown menjadi status yang netral atau bebas. Nah, kenapa Indonesia itu tidak bisa atau belum waktunya? Tambahnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pajar, terima kasih Pak Roni. Nanti kita akan bahas komentar-komentar Anda bersama Om Bob. Oh ya, Anda pun bisa mengirimkan komentar Anda tentang apapun itu. Kirimkan via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, sejak Corona menghantam Indonesia, akhirnya Menkumham melepaskan lebih dari 38.000 narapidana terkait pencegahan penyebaran virus corona. Tapi ini akhirnya malah jadi pro dan kontra. Gimana menurut Om Bob? Ini serangan wabah corona virus ini memang membuat semua orang kepalanya pening ya. Waktu itu memang jalan yang paling dianjurkan di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, itu adalah social distancing. Belakangan mungkin ada banyak yang bingung tuh social distancing itu apa. Belakangan ada yang ngomong itu personal distancing atau physical distancing. Artinya virus ini bisa dicegah, ya artinya bisa mengurangi efeknya gitulah ya. Itu kalau antara seorang dan seorang itu menjaga jarak. Karena virus ini menular kalau lewat yang namanya droplet, yaitu cairan yang ada di tenggorokan atau hidung itu ya. Lah ditakutkan kalau deket-deket itu kalau ngomong-ngomong kan mungkin terjadi hujan rintik-rintik itu ya. Jadi paling bagus memang harus distancing tadi itu. Jadi kalau kita lihat yang di luar negeri yang lebih tertib itu kelihatan sekali ya. Restoran-restoran itu mejanya tidak boleh berdampingan. Kalau antri itu betul-betul diukur jarak seorang sama seorang itu 1,5 meter atau 2 meter. Bahkan masuk ke supermarket atau toko itu juga dihitung orang-orangnya yang boleh masuk tergantung luasnya toko itu ya. Jadi
kalau sudah mencapai jumlah tertentu, ini ada orang yang menghitung pakai counter. Kalau sudah sampai jumlah tertentu sudah nggak boleh masuk. Artinya kalau ada orang keluar dari supermarket itu 5 orang, yang boleh masuk 5 orang juga gitu ya. Dengan harapan personal distancing atau physical distancing ini bisa terjaga dengan baik. Nah, atas dasar itu rupa-rupanya menteri kita itu juga mikirin terpidana itu ya, kan kasihan itu katanya ya. Jadi ini orang-orang yang di dalam penjara itu kan jarak sesamanya itu kan katanya sudah overload ya. Satu kamar tahanan yang katakanlah bangsal itu standarnya itu isinya 30 orang, katanya sudah bisa sampai 90 atau 100 ya, bisa 75. Pokoknya secara fisikal itu sudah memang tidak bisa menjadi 2 meter atau 3 meter, 1,5 meter lah ya. Nah ini jadi alasan utama pertama kali ya. Oleh sebab itu demi kemanusiaan para narapidana itu dilepaskan. Istilah hukumnya itu diasimilasikan ya, bagi mereka yang sudah menjalani hukuman 2/3 masa hukumannya. Lah itu memang menurut aturannya memang ada seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau sudah 2/3 terus boleh, tapi harus mengajukan dulu apakah memenuhi syarat, antara lain kan berkelakuan baik, sudah merasa menyesal dan sebagainya itu ya. Nah akhirnya ya tiba-tiba keluarlah peraturan itu dengan alasan peri kemanusiaan supaya tidak terjangkit COVID-19, maka dilepaskanlah sebanyak 38.000 narapidana. Wah ini jadi rame ya. Nah sekarang kita coba bicara dulu soal apakah betul narapidana sebanyak 38.000 tadi kalau sudah dibebaskan berasimilasi di masyarakat, apakah betul-betul ini dia bisa terbebas dari coronavirus? Ini dulu kan ya. Tadi kalau alasannya itu physical distancing, ya bisa aja masuk akal lah ya. Tetapi kalau ditinjau dari masalah bahaya mana di dalam penjara dan di luar penjara di dalam hal tertularnya wabah virus corona ini, kalau kita bicara ini maka harus dilihat dari hal yang sebagai berikut ya. Sekarang masalahnya kalau penjara itu selama ini tidak ada yang menderita virus corona ini, artinya wabah itu belum masuk di dalam penjara. Kita sampai hari ini tidak pernah dengar bahwa ada orang-orang yang di dalam penjara yang kena virus COVID-19 ini ya. Lah oleh sebab itu mestinya kalau mau efektif menjaga narapidana itu tidak kena COVID-19, maka yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada virus itu masuk dari luar penjara ke dalam penjara. Kan gitu ya. Itu masuknya dari mana Om Bob? Ya kan seperti kita ketahui ya, di dalam penjara itu kan ada penjaga-penjaganya, sipir-sipirnya. Nah, sipir-sipirnya ini kan tinggalnya tidak di dalam penjara kan. Ya, jadi sebetulnya sipir-sipir ini yang harus diawasi apakah selama ini dia bergaul dengan orang-orang yang kemungkinan membawa virus corona ini. Jadi paling bagus ya para penjaga sipir ini harus jaga jarak pada saat mereka berhubungan atau berdekatan dengan para narapidana. Itu yang pertama ya. Jadi dia harus menerapkan betul-betul physical distancing antara petugas penjara itu dengan narapidananya. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, lingkungan penjara itu harus dibersihkan, didesinfektan gitu ya lingkungannya. Jadi diharapkan tidak ada virus itu yang bisa masuk. Setelah itu juga penjara itu kan banyak yang dibesuk kan. Iya. Alasan ngirim makanan ya,
atau kangen sudah lama tidak ketemu. Nah itu sementara harus tidak diperkenankan lebih dahulu. Ya, jadi kalau misalnya mau ngirim makanan, ya makanan itu tidak bisa makanan mateng, tapi misalnya yang boleh masuk hanya buah-buahan, misalnya seperti itu. Nah buah-buahan yang masuk ini jelas belum dikupas ya, itu dicuci dulu pakai deterjen. Bungkusnya itu dijemur matahari. Usaha-usaha ini dilakukan, dengan demikian kan barang-barang makanan yang masuk di dalam penjara itu kan menjadi bersih. Tapi sebenarnya mana yang berkemungkinan paling besar Om Bob dalam penularan virus ini? Ya, menurut sejarahnya dan pengamatan mana-mana, yang paling besar kemungkinan untuk menularkan itu adalah kontak fisik. Maka anjuran pertama sebelum ada lockdown itu adalah jangan orang berkumpul. Ya, jadi kalau di dalam penjara itu mau mengamankan, yang utama memang tidak boleh ada kontak dari orang luar masuk di dalam penjara. Sebetulnya ini lebih mudah ya. Kalau orang-orang dilepaskan, dia masuk terjun di masyarakat, maka dia akan masuk di dalam masyarakat yang sangat heterogen. Ya, sekarang ketahui di Indonesia itu mengenai jarak physical distancing ini banyak yang dilanggar. Walaupun sudah diumumkan PSBB, itu banyak sekali orang masih pada kumpul-kumpul. Ya, berarti di luar tuh lebih susah untuk dikendaliin. Bahkan kemarin itu ada orang yang kena masalah, tidak boleh bepergian karena PSBB, malah lebih galak daripada petugasnya. Kita break dulu ya Om Bob. Stay tune, di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita ingetin lagi, kalau Anda akan kirim komentar untuk bisa kita bahas di sini, langsung aja kirim email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Nah, kita lanjutin lagi. Efek yang muncul dari pelepasan narapidana ini gimana ya, Bob? Ya, kalau yang kita sering baca dari koran itu kan, atau media-media televisi atau radio itu kan malah nimbulkan banyak sekali residivis itu berbuat kriminal kembali. Sekarang ada himbauan dari aparat, ya kan? Iya. Hati-hati kalau bepergian malam hari, ya kan? Hati-hati kalau parkir mobil, harus di tempat lokasi yang bagus, yang lebih aman, karena ini banyak sekali kejadian tindakan-tindakan kriminal yang bikin repot, ya, meresahkan masyarakat. Ya, banyak sekali video-video yang viral di YouTube itu juga banyak kan? Ada yang dirampas tasnya jatuh, ada yang kepalanya kena aspal bocor terus meninggal. Ya, ini kan banyak sekali. Jadi memang karena residivis itu keluar dan dia juga kan nggak ada kerjaan, ya. Situasi virus corona ini kan juga cari kerjaan kan susah, dan dia nggak bisa makan gimana? Keahliannya kriminal, ya dia jadi kriminal lagi. Ini kan bikin susah orang. Jadi tujuan yang baik, tetapi langkahnya kemungkinan kurang benar, ya. Tujuannya supaya tidak kena corona, dilepas dari penjara. Ya, padahal masuk di penjara itu lebih aman dari virus coronanya, ya. Bukan dari kebebasannya. Kalau udah keluar dari penjara kan bebas, ya. Nah, tapi kan tujuannya itu mau membebaskan dari corona. Tetapi di luar malah lebih bahaya. Mestinya di dalam lebih bagus. Nah, ini ada cerita yang menarik nih. Itu ada residivis, baru keluar 2-3 hari sudah masuk penjara lagi. Lah, itu ceritanya gimana? Ya, ini ceritanya, ini orang residivis, ya, keluar, ya. Lah, dia tiba-tiba menjambret, terus masuk penjara lagi, ya. Lah, ceritanya kan, kalau orang residivis itu sudah dibebaskan, terus dia itu, waduh, di luar ini saya nggak aman, nggak bisa cari makan, juga takut dengan corona ini, dia pengen masuk di penjara lagi. Ya, caranya gimana?
Apa boleh datang kitelik. Di lapasnya, Pak, mohon maaf, saya di luar kok merasa nggak aman, saya kepengen masuk lagi, boleh nggak? Nah sekarang ini orang ini kan bingung caranya gimana supaya dia bisa masuk penjara lagi. Nah, ceritanya dia jambret di lokasi yang jaraknya dengan kantor polisi itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau lari itu kira-kira 1 menit 2 menit sudah sampai. Jadi saat dia masuk penjara lagi ditanyain, loh kamu gimana kok mau masuk penjara lagi dan kenapa kamu jambret lagi? Jawabnya ini yang jadi ceritanya menjadi menarik. Gimana? Dia bilang banyak teman-temannya dia yang menjambret atau melakukan kriminal lagi, itu kan ketangkep sama masyarakat, kan dipukulin, diajar babak bunya ya. Bahkan kemungkinan ada yang meninggal. Dia kan takut juga. Jadi dia jambret, yang dijambret seorang cewek, lokasinya dekat kantor polisi. Ya, jadi begitu dia jambret handphonenya, itu dia lari masuk ke kantor polisi. Ya. Nah, sang ceweknya itu kan tahu itu yang jambret kan lari. Dia kejar. Ya, si tukang jambretnya ini ya larinya nggak kenceng-kenceng amat seperti kijang gitu ya. Wong dia punya tujuan supaya ceweknya kalau ngejar ketangkep. Dia lari masuk ke dalam kantor polisi. Akhirnya ceweknya masuk. Ceweknya teriak-teriak sama polisinya, Pak itu jambret. Ya memang betul jambret handphonenya. Lah masuk di kantor polisi. Lah kan ini kan perbuatan kriminal. Nah terus dia ditangkap sama polisinya. Tetapi kan dia tidak dipukulin sama masyarakat. Iya. Ya, lah itu jambretnya barangnya dikembaliin sama jambret tadi itu. Nah terus dia karena sudah berbuat kriminal sama kantor polisinya dibawalah ke penjara, dititipkan kembali, statusnya tersangka baru. Berarti sebenarnya tidak semua napi itu pingin bebas ya Bob? Iya. Jadi kalau orang bebas tuh malah susah, dia pengen di dalam. Nah caranya ini seperti ini. Ini kan jadi ceritaan lucu. Ya. Dia tidak takut dengan virusnya, ya. Takutnya sama tidak bisa makan. Ya karena mendadak keluar, mungkin keluarganya juga belum siap macam-macam. Jadi sebetulnya pelepasan narapidana di penjara ini ya sekedar memenuhi peraturan. Kalau ditanyain ya kenapa kok dilepaskan, ya ini karena aturannya kalau sudah menjalankan 2/3 itu boleh dilepaskan untuk asimilasi. Terus ngomong-ngomong kan ini juga nih katanya menteri kita ngomong kalau dengan dilepaskan 38.000 narapidana ini negara sudah hemat. Ya, uang makannya para terpidana tadi itu ya berapa itu kalau sudah salah 400 miliar rupiah sudah bisa dihemat. Masalahnya itu memberi hukuman supaya ada efek jerah, ya memang harus ada harganya. Pemerintah harus nyiapin dua dananya agar supaya dimakanin narapidana itu dan dia merasa kapok di dalam penjara. Jadi tujuan utamanya itu tercapai. Nah sekarang kalau masalah narapidana itu sebetulnya itu masalah moral apa masalah hemat menghemat? Kalau mau menghemat ya nggak usah ada penjara kan. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Nah Om Bob, tadi di komentarnya Pak Roni itu juga sempat muncul pertanyaan, apa yang paling mungkin dilakukan untuk mengatasi keresahan yang ada di masyarakat? Ya keresahan masyarakat karena banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan itu, ya nggak bisa cuman diomongkan sekali saja. Ya. Ini masalahnya menyangkut keamanan umum. Ya, jadi kalau mau mencegah terjadinya kriminalitas ini, ya pertama memang aparatnya. Zaman dulu itu aparat itu kan pasti ada yang melakukan inspeksi ronda. Ya, apakah itu pagi hari, siang hari, malam hari. Ya, itu selalu ada. Kalau kita lihat di film-film ya, di luar negeri itu kan juga begitu. Selalu
ada petugas polisi yang melakukan patroli. Dulu di Indonesia pernah diusulkan kembali bahwa patroli yang dilakukan polisi itu harusnya pakai sepeda. Bukan sepeda motor, bukan berkuda, tapi sepeda. Kalau pakai sepeda motor memang enak ya, yang patroli enak, gitu, tapi terlalu cepat. Ya, jadi patroli itu harus dilakukan pelan-pelan. Misalnya patroli di sepanjang jalan yang panjangnya itu 2 km. Nah, kalau naik sepeda motor cuman 30 detik udah selesai. Ya. Nah, itu pencoleng-pencoleng itu kan tahu, wah ini polisi mau lewat gitu ya. Jadi ngumpet dulu. Nah, tapi kalau pakai sepeda itu kan pelan. Jalannya pelan, melihatnya kanan kiri, apakah ada yang tidak baik itu juga menjadi lebih pelan. Ya, dengan diharapkan kalau patroli naik sepeda itu bisa lebih waspada. Kalau pakai sepeda motor kan nggak ngerti, tahu-tahu gitu kan. Nah, kalau sepeda kan namanya juga santai tapi lihat ada apa. Dan naik sepeda kan lebih sehat juga kan daripada naik motor ya. Tidak ada polusi bensin tapi badan juga lebih sehat. Nah, terus juga sebetulnya sekarang memang kalau yang paling efektif kan banyak jalan-jalan yang harus dipasang CCTV. Ya, jadi kalau memang Pak Roni tadi di daerah tempat tinggalnya itu dirasa kurang aman, mungkin ya Pak Roni bisa berinisiatif ngajak teman-temannya satu RT atau RW, karena pemerintah daerah itu nggak punya anggaran untuk seperti itu. Ya, swadaya ya Pak Roni ngajak teman-teman di lingkungannya bagaimana kalau ini dipasang CCTV. Ya, dipasang TV yang dipantau, tapi yang nggak cuma sekedar pasang CCTV ya, harus meng-hire 1 orang atau 2 orang yang untuk melihat apa yang terjadi di monitor CCTV tadi. Ya, jadi harus dilihatin terus, ini ada orang yang jalan atau tidak, ini ada orang yang mencurigakan atau tidak, seperti ini. Itu kalau bisa diatur satu tingkat RT itu kan kira-kira rumah tangganya paling-paling 30-40 lah ya. Nah, itu bisa bagus. Setiap RT punya unit pengamatan CCTV yang biayanya ditanggung bersama oleh warganya. Mungkin ini bisa membantu. Jadi kriminalitas di lingkungan itu menjadi hilang. Nah, apakah CCTV ini cukup efektif untuk menjamin keamanan? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutin setelah break. Tapi Awang juga pengen ngingetin lagi, silakan kirim komentar Anda tentang apapun itu, bisa via email ke apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Oke, sekali lagi 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita lanjutin lagi diskusi kita. Om Bob, masalah ronda yang diganti dengan CCTV, itu apakah bisa menjamin keamanan masyarakat? Ya, itu relatif ya. Semua kalau kita bilang harus menjamin keamanan itu sangat relatif. Jadi paling sedikit kalau ada CCTV-nya, apalagi itu ditulis bahwa sepanjang jalan ini diawasi oleh CCTV, itu paling dikit orang yang mau membuat kriminal, yang akan berbuat kriminal pasti juga akan mikir 2 kali. Karena orang kalau berbuat kriminal itu kan takut ketahuan kan. Ketahuan kan ketangkep. Beda lagi kalau ketangkep nanti masuk penjara dibebaskan lagi, itu lain lagi urusannya. Ya. Jadi apakah CCTV tak cukup? Ya itu belum. Kalau memang mau merasa aman, ada yang namanya preventif, seperti tadi itu. Kita pasang CCTV di monitor, itu preventif. Jangan terjadi perbuatan-perbuatan yang kriminal dari orang lain. Tapi soal keamanan itu nggak bisa hanya menggantungkan preventif, tetapi juga ada yang mengatasi kalau terjadi tindakan kriminal. Lah ini harus diaktifkan yang namanya hotline kalau mau minta bantuan.
Ya. Sekarang ini kalau mau minta bantuan polisi kan sudah ada nomornya. Puter 110. Ya, itu biasanya nyambung di kantor polisi. Apakah ini sudah disosialisasikan sehingga semua masyarakat pada tahu. Kalau di luar negeri itu umumnya seperti di Amerika itu kan sangat populer yang namanya 911. 911. Ya, apapun masalahnya yang ada di masyarakat, kalau terjadi sesuatu yang tidak enak atau unconditional, tidak seperti biasanya, maka kita tinggal putar 911. Ya, kalau kita sudah putar 911, operatornya sudah akan tahu. Oh, ini yang melakukan panggilan siapa, dari mana, dia udah tahu. Begitu ngomong, nah langsung secara otomatis SOP-nya 911 tadi itu akan mengirim polisi yang patroli yang paling dekat. Dia akan bisa memprediksikan dalam tempo 5 sampai 10 menit ada petugas yang sampai kepada alamat yang tadi minta bantuan dari 911 itu. Itu bisa minta bantuan apa aja sih Om Bob? Contoh konkretnya apa? Ya, misalnya ini ya, digigit ular. Bisa ya? Bisa 911 puter ya. Terus ada kebakaran 911. Kalau sekarang di sini kan kebakaran 113. Iya. Bantuan polisi 1110. Nanti bantuan apa lagi itu nggak ngerti deh ya. Itu banyak sekali. PLN nanti kalau listriknya mati apa ya. Walaupun kalau telepon listrik mati kalau PLN itu sering nggak diangkat ya. Atau sering tut nggak bisa dihubungi. Ya. Kalau 911 itu langsung ya. Kebakaran bisa. Ada yang bising-bising tetangga. Kita malam-malam kok tetangga itu bikin repot, bising ya, main musik yang keras-keras, atau ada orang yang bertengkar, ya. Bisa juga. Iya, atau ada di jalan tuh banyak orang yang berkelahi. Ya itu boleh. Telepon 911, dia akan bantu semuanya. Jadi 911 itu memang satu saluran untuk semua urusan yang merasa mengganggu masyarakat. Bau menyengat misalnya ya. Bisa juga. Oh bisa. Oh wah, ini kok ada bau yang menyengat ini nggak hilang-hilang, ini apa nih? Telepon 911 bisa. Ya, terus ada KDRT. Wah, itu 911 juga bisa. Ya, jadi sebetulnya 911 itu adalah pusat mencari bantuan untuk orang-orang masyarakat kepada pemerintah. Dan satu pintu gitu ya. Itu yang terbaik. Jadi kalau Indonesia nanti bisa seperti itu, ya keamanannya mungkin ya lebih baik. Angka kriminalitasnya mungkin juga jauh bisa menjadi berkurang. Oke, Om Bob, kita break dulu. Sesaat lagi kita akan kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sambil terus kita ingetin, kita tunggu email Anda di apapun yang Anda mau @gmail.com atau WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Nah, kita lanjutin lagi. Om Bob, Pak Roni tadi juga sempat kasih komentar kalau beberapa negara sudah mencabut status lockdown-nya. Tapi Indonesia malah belum. Ya, ini masalah virus corona itu, kalau kita mau menghibur diri, ya mengatakan Indonesia izin masuknya virus corona ini kan terlambat. Ya, kemarin kan ada lucu-lucu itu ya. Waktu Tiongkok ada corona, Filipina ada, Vietnam ada, Singapura ada, Kuala Lumpur Malaysia ada, tapi kan ada lelucon. Loh, Indonesia kok belum? Kok hebat ya, Indonesia kok masih statementnya dari pemerintah kan belum ada corona ya kan? Kok hebat? Kan ada lelucon itu. Karena di Indonesia itu kalau ngurus izin itu susah. Jadi coronanya mau minta izin masuk di Indonesia, izinnya nggak keluar-keluar. ya, jadi coronanya nggak masuk. Maka corona masuk di Indonesia itu agak terlambat. Ya, lah karena terlambat ya mestinya
pembebasan dari apa yang dinamakan PSBB atau apa itu kan juga mestinya belakangan, ya. Ikut mundur juga. Iya, mundur begitu. Ya. Namun sebetulnya itu masalah ini kan tidak sesederhana itu ya. Ada juga yang ngomong, ini sekarang ada lintang kemukus. Kalau ada lintang kemukus biasanya wabah itu akan segera hilang. Ya, tapi semua itu kan pertanda-pertanda yang biasanya. Tapi kalau manusia tidak berusaha, apa ya tanda-tanda itu akan berlaku? Kan susah juga kan? Ya, sekarang misalnya Itali dulu kena virus corona ini begitu menyedihkan. Ya, berita-berita kalau kita dengar itu banyak yang meninggal. Rumah sakit sudah tidak bisa menampung. Orang-orang yang sakit diletakkan di pinggir jalan lah, di dalam gedung olahraga lah, macam-macam itu darurat semua. Bahkan yang mati itu peti matinya nggak ada, karena di sana kalau bikin peti mati kan tidak massal ya, sedikit-sedikit. Yang mati sedikit, penduduknya juga sedikit. Ini yang mati banyak, petinya nggak sempat jadi. Jenazah itu antri. Sekarang Italia sudah kendor, sudah mulai dibuka. Negara-negara lain sudah mulai dibuka. Yang paling hebat itu kan Taiwan. Taiwan itu cepat sekali karena penderitanya juga sedikit. Kalau nggak salah bisa dihitung pakai jari itu yang mati karena corona. Vietnam juga luar biasa. Dia sudah punya pengalaman dulu waktu ada wabah SARS. Ya, Vietnam sekarang cepat. Dia cuma melakukan ya semacam PSBB itu nggak sampai sebulan. Sekarang udah dibebaskan. Lah sekarang kenapa kok Indonesia nggak bebas-bebas ini? Di Indonesia ini kan sudah mulai dari bulan Februari. Iya, sekarang udah berapa? Februari, Maret, April, sudah 3 bulanan ya. 3 bulanan. Ya, sekarang pertanyaannya sebetulnya harus ditujukan pada kita sendiri. Kenapa ya Indonesia kok nggak bisa? Lah, Indonesia ini termasuk masyarakatnya kurang disiplin. Ya, himbauan pertama itu banyak yang teriak-teriak lockdown, ya kan? Lockdown itu sangat membahayakan masyarakat karena berhenti total itu membahayakan sekali. Maka karena virus ini bisa dihindari kalau terjadi personal distancing, yaitu pakai masker, jaraknya harus dijauhin, tidak boleh dekat-dekat, jangan berkumpul-kumpul. Itu sangat penting sekali. Tetapi rasanya orang-orang Indonesia itu nganggap, loh ini corona fine-fine saja, karena badan kita itu nggak merasa apa-apa. Padahal orang yang membawa virus corona karier itu dia tidak merasakan apa-apa. Jadi dia tidak tahu kalau dirinya itu termasuk membawa virus. Jadi dia kalau berkumpul dengan orang yang lain itu akan ketularan. Nah, di Indonesia itu nggak disiplin seperti itu. Disuruh pakai masker, tidak mau pakai masker. Jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul. Ya. Jadi ini kan jadi repot. Ini sepertinya juga nyambung dengan komentar dari Pak Fajril tadi, Om Bob. Di sebuah kegiatan ronda, tapi nggak pakai masker. Bahkan orang-orang yang ronda itu malah tidak menjaga physical distancing. Ya, kalau kita tadi dengar komentarnya dari Pak Fajar itu, ya memang masyarakat di Indonesia ini kan seperti itu. Namanya juga ronda mencegah virus corona. Tetapi rondanya itu malah jadikan seperti paguyuban. Ya kan, dangdutan ya, tidak pakai masker ya, bicara-bicara ketawa-ketawa seperti tidak ada masalah ya. Jadi seperti paguyuban toh. Nah, ini kan ya memang susah. Ini bagaimana bisa mencegah? Jadi justru seharusnya itu informal leader di dalam satu lingkungan itu harus memberikan satu briefing. Ya, harus memberikan briefing bahwa rondanya ini bagaimana harus dilaksanakan. Ya, ronda tujuannya supaya jangan ada orang lain yang diperkirakan membawa virus, karena kita nggak tahu toh, nggak kelihatan musuh kita. COVID-19 ini kan nggak ada bentuknya, nggak ada wujudnya, ya, tidak ada perasaan macam-macam, ya, tahu-tahu orang itu ternyata bawa, tahu-tahu kita keserang, begitu aja. Itu harus briefing. Oke, tidak perlu banyak orang, misalnya begitu kan.
cukup 2 orang. Yang lain-lainnya ya backup. Kalau ada tamu dari luar daerah yang masuk dan dia tidak mau diberi penjelasan untuk tidak boleh masuk di kampungnya dia, kalau dia melawan, nah ini harus minta bantuan. Dan itu yang membackup. Tapi pada saat itu nggak perlu kumpul-kumpul banyak orang, ya. Jadi harusnya lebih hati-hati seperti itu. Lah, Indonesia itu terkenal seperti itu. Ada orang yang naik mobil suami istri, katanya ini harus distancing, harus dipisah, malah marah. Ya. Terus ada orang yang naik sepeda motor nggak pakai masker, juga marah-marah. Ya. Karena aturannya kan protokolnya harus pakai masker. Harus pakai kaos tangan. Ya, ini marah-marah semua ya. Nah, terus nggak cuma itu, peraturan pemerintah ini sering-sering juga bisa menimbulkan salah tafsir. Ya. Yang mana, Bob? Ya, PSBB tidak boleh mudik. Tapi kemarin ada menteri kita yang menyebutkan bahwa sekarang transportasi umum sudah boleh dibuka lagi. Oh iya, betul. Nah, ini kan memberi peluang-peluang yang membingungkan. Ya, kemarin juga sempat ada berita, itu pos-pos untuk pengamanan supaya kendaraan itu tidak lewat wilayah, itu sekarang menjadi kendor. Karena dengan adanya statement bahwa kendaraan umum boleh bebas itu, jadi apa yang sudah dilakukan untuk mensukseskan PSBB itu menjadi walau alam. Ya, gimana? Malah sekarang ada PSBB yang sudah jalan minta diperpanjang lagi. Ya, padahal di luar negeri sudah mulai lepas. Kemarin presiden kita mengatakan bulan Mei ini harus sudah bisa hilang. Ya, kurvanya itu harus bisa turun, tidak boleh naik lagi. Entah bagaimana caranya. Ya, itu memang boleh aja menjadikan satu motivasi dari pejabat-pejabat di daerah dan lain-lainnya agar supaya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia yang disampaikan oleh presiden kita ini bahwa bulan Mei masalah COVID-19 ini harus selesai, ya ini harus menjadi motivasi. Ya tadi itu, kalau memang PSBB ya ketatin, ya. Kalau ada yang melanggar ya dikasih hukuman, ya jangan supaya cuman himbauan kekeluargaan. Kono kok ndak nggo masker nopo? Mbok pakai masker, kalau nggak punya nyoh ini tak kasih. Nah, kalau modelnya cuman seperti itu ya susah. Kalau kita tidak mau serius menangani bersama masalah ini, ya kapan COVID-19 akan hilang dari Indonesia, ya masih menjadi tanda tanya yang besar. Kita sangat khawatir nanti kalau ini berkepanjangan, ya ekonomi Indonesia bisa hancur lebur, susah kita untuk bangkit mengejar negara-negara yang lain. Yes, terima kasih Om Bob. Menarik sekali diskusi kita kali ini. Sambil kita tunggu komentar-komentar Anda via email di apapun yang Anda mau @gmail.com atau via WhatsApp di 0878 5590 7788. Sekali lagi, 0878 5590 7788. Karena Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. See ya! Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.